materi yang pertama, yaitu pengertian hak dan kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan. Sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan. Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban yang dimaksud di sini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elisa Lulil Maknun. Saya, Elisa Lukmanun, akan membahas materi hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama adalah hak istri dan kewajiban suami. Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu yang pertama adalah mahar. Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara siapapun yang ingin menikahinya agar memberikan mahar. Dalam Islam tidak ditentukan kadar mahar, namun menyerahkan pada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya. Dan Islam menghendaki kemudahan dan tidak muluk-muluk menuntut mahar. Mahar bebas digunakan oleh istri dan bebas untuk diberikan seluruhnya atau sebagian kepada siapapun termasuk kepada suaminya. Yang kedua adalah nafkah. Nafkah dalam bahasa Arab disebut sebagai nafkah. Menurut Kamal Muhtar diartikan sebagai belanja atau kebutuhan pokok. Atau dapat diartikan bahwa nafkah adalah biaya hidup keseharian bagi sebuah keluarga. Nafkah bisa berupa makanan, pakaian, uang, atau yang lainnya. Tidak ada jumlah tertentu untuk ukuran nafkah bagi keluarga. Kembali pada kondisi masing-masing keluarga dan adat yang berlaku pada masyarakat yang diistilahkan Al-Quran dan Sunnah dengan urf dan tentu dapat berbeda satu masyarakat dengan masyarakat lain. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran. Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin bagi istrinya. Dan seperti yang kita ketahui, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpin. Yang keempat, memimpin dan melindungi keluarga. Perlu digarisbawahi, walaupun kepemimpinan telah dianugerahkan oleh Allah kepada suami, namun tidak dibenarkan jika hal tersebut membuat suami berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya. Alangkah baiknya apabila terjadi masalah diselesaikan dengan musyawarah. Yang kelima adalah memperlakukan istri dengan baik. Merupakan sebuah perintah kepada suami untuk bersikap dan berucap yang baik atau wajar kepada istrinya. Sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istrinya yang dicintai ataupun tidak. Islam mewajibkan suami untuk mempergauli istrinya dengan baik hingga ketika suami tidak suka kepada istrinya pun asalkan masih dapat berhubungan dengan baik. Kemudian hak suami dan kewajiban istri. Hak dari suami adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh istri. Sehingga selain menuntut haknya terpenuhi, kewajiban yang melekat pada diri istri pun juga terlaksana. Yang pertama adalah patuh dan memperlakukan suami dengan baik. Allah telah menunjuk laki-laki sebagai pemimpin bagi seorang wanita, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi seorang istri untuk patuh kepada suaminya. Jika seorang istri melakukan pembangkangan pada suami, ia akan disiksa di dunia dan di akhirat. Tetapi istri hanya boleh mematuhi ketika suami tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Kedua adalah memberikan ketentraman pada suami. Seorang istri harus mencintai dan mengabdikan dirinya sepenuh hati kepada suami. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak Adam karena menjadikan pasangan dari jenis mereka sendiri dan menjadikan kasih sayang di antara pasangan-pasangan itu, sehingga bisa merasakan ketentraman dari pasangan mereka. Karena ada kalanya seorang laki-laki merasa lelah dengan rutinitasnya, sehingga saat pulang ada seorang yang bisa menenteramkan hatinya. Yang ketiga adalah berkabung untuk suaminya ketika meninggal. Sebagian kewajiban perempuan dari hak-haknya adalah ketika suaminya meninggal, maka istri harus menahan diri atau berkabung. Yang keempat adalah memahami posisi suami. Istri mempunyai hak dan kewajiban pada suami, begitu pula sebaliknya. Suami memang dituntut mencari nafkah, di sisi lain istri juga bertanggung jawab untuk urusan rumah tangga.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadia Kholida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kholida. Di sini saya akan membahas tentang kewajiban suami memberi nafkah. Kewajiban suami memberi nafkah terbagi menjadi dua. Yang pertama, nafkah secara lahiriah, dan yang kedua, nafkah secara batiniah. Nafkah secara lahiriah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan primer, yaitu seperti memberi makan, memberikan pakaian, dan memberikan tempat tinggal atau rumah yang layak untuk istri dan anak-anaknya. Yang kedua adalah menjamin keselamatan atau memberi perlindungan. Seorang suami hendaknya memastikan istri dalam kondisi baik dengan cara menjaga hatinya dan berperilaku baik kepadanya. Yang kedua adalah nafkah batiniah. Nafkah batiniah terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah hendaklah berperilaku baik terhadap istrinya. Dalam hubungan rumah tangga, banyak hal yang harus diketahui oleh seorang suami. Nah, di sini bukan hanya sekedar memberi nafkah makanan, atau memberi pakaian, atau memberi tempat tinggal. Namun di sini seorang suami juga harus memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada istrinya. Dan yang kedua adalah pendidikan dan pengajaran. Seorang suami wajib menuntun dan mengajari istrinya, baik terkait agama yang mungkin belum diketahuinya. Contohnya seperti bersesuci, berwudu, hukum-hukum terkait haid, nifas, istihadah, hal-hal terkait sholat dan puasa dan lain sebagainya. Nah, jika seorang suami merasa tidak mampu di sini, maka ia harus bertanya kepada orang yang dianggap tahu. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan nafsu, yaitu seorang suami hendaklah melayani dan menggauli istrinya dengan baik, namun di sini tetap dengan secara syariat Islam. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implikasi hukum bagi suami istri yang melalaikan kewajibannya. Setiap makhluk hidup mempunyai naluri untuk memiliki pasangan. Ini merupakan kodrat yang tidak bisa dihindari. Jika sepasang suami istri menjalankan tanggung jawab masing-masing, yaitu dengan melakukan kewajiban pada pasangannya, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, dan hak-hak yang dibutuhkan juga terpenuhi, hingga sempurnalah kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tetapi walaupun ada akibat hukumnya, perceraian tetap menjadi pilihan jika suami istri tidak bisa disatukan dalam rumah tangga. Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2017 memperlihatkan perceraian masih mendominasi perkara di lingkungan perdata khusus. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan perkawinan putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Putusnya perkawinan mengakibatkan yang pertama adalah ibu dan ayah tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan anak. Jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusan. Yang kedua, ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Jika ayah tidak dapat memenuhi, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut. Yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan atau suatu kewajiban bagi mantan istrinya. Baik, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung presentasi kali ini. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.